Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Uday Suhada di acara Suarakan Suaramu melalui podcast suararakyat.id. Yuk, nyawara sarerea. Malam ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama satu sosok yang di wilayah Kabupaten Lebak itu tentu tidak asing. Kebetulan belum beres juga urusan pemilu karena KPU RI di hari-hari terakhir untuk melakukan pleno ternyata sekarang sudah diramaikan dengan kontestasi Pilkada 2024 di mana Provinsi Banten juga semua kabupaten kota tentu saja plus provinsinya akan menggelar pilkada. Salah satu di antaranya adalah Kabupaten Lebak. Dan malam hari ini saya kedatangan tamu seorang Jarod, seorang kepala desa yang kebetulan posisinya saat ini ditunjuk sebagai atau dipercaya sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Lebak. Ini dia, Kang Usep Pahlaludin. Assalamualaikum, Kang Usep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah, sedanglah saya mah. Sedang ya? Sedang. Kang Usep, belakangan saya melihat ramai sekali di media dan di masyarakat Lebak, sosok Usep Pahlaludin ini digadang-gadang untuk manggung di Pilkada Lebak tahun 2024 yang insya Allah kalau dalam jadwal KPU itu dijadwalkan tanggal 27 November ya. 2024. Informasi itu kemudian saya ingin konfirmasikan sekarang mengenai hiruk pikuknya sosok yang muncul di wilayah Kabupaten Lebak. Kita tahu bahwa Pilkada 2024 tentu saja akan muncul banyak tokoh yang ingin manggung. Seorang Usep, saya tanya, benarkah Anda akan manggung di Pilkada 2024 di Kabupaten Lebak? Kalau saya harus menjawab saat ini, saya katakan ya benar. Artinya saya coba mengikuti dorongan teman-teman atau terutama dari kaum sarungan atau dari kaum gerakan kan begitu ya, atau juga bahkan dari komunitas-komunitas relawan kemanusiaan kan begitu, coba untuk menghadirkan saya sebagai, bisa saja mungkin sebagai alternatif dari sekian banyak tokoh yang muncul di Kabupaten Lebak. Tentu saya menyadari saya ini bukan siapa-siapa, tetapi saya meyakini ketika memang ini sudah menjadi bagian daripada kehendak rakyat, kemauan semua pihak yang terkoordinir, terintegrasi dengan baik, saya kira ini tidak atau bukan suatu kemustahilan gitu, Kang Uday. Begitu. Apalagi kan Kang Usep sekarang didaulat selama ini sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Lebak. Tentu saja komunikasi yang dibangun dengan teman-teman kepala desa ataupun aparatur desa yang lainnya di tiap-tiap wilayah ini menjadi modal sosial tersendiri bagi seorang Usep. Kira-kira berangkat untuk manggung di pilkada ini sebagai figur alternatif, yang pertama saya ingin tahu komponen-komponen selain tadi aktivis ataupun kelompok-kelompok strategis, kelompok kemanusiaan, jejaring yang ada, sudah ada komunikasi yang dibangun dengan partai-partai politik? Kalau dibangun secara serius sih belum begitu ya, karena memang saat ini saya coba mengikuti arus dari bawah untuk mengkomunikasikan soal tujuan kita berangkat, artinya bukan hanya sebagai
main-main kan begitu, atau hanya mencari panggung kan. Ya. Panggung selama ini sudah kita pegang ya, artinya dengan eksistensi kita dari berbagai organisasi, dan saat ini kita diadvesi, tentu silaturahim itu selalu kita jalan, baik dengan para kepala desa, perangkat desa, BPD, ya itu jalur-jalur pemerintahan desa lah ya. Di luar komunitas itu juga saya melakukan komunikasi-komunikasi atau silaturahim dengan para ulama, tentu dengan kaum sarungan tadi, Ya. baik itu santrinya atau para kiainya. Terlebih saya berangkatnya dari apa namanya, Kobong. Dari Kan Kobong. iya, dari Dari pesantren, pesantren Salafi. iya dari pesantren Salafi. Nah, pemirsa mungkin sebagian belum tahu bahwa seorang Usep Pahlaudin selain menjabat sebagai kepala desa di Sangyang Jaya, Kecamatan Cimarga ya. Iya. Di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, beliau juga selama ini dikenal sebagai seorang kepala desa yang mustad. Jadi sering ceramah. Ini modalnya dari Kobong, ya kan, dari komponen atau kelompok santri tradisional atau pondok pesantren tradisional, dan ini menjadi modal tersendiri. Pertanyaan utama saya bagi seorang Usep Pahlaudin, mau ngapain sih nyalon ini selain tadi mendapatkan dorongan dari berbagai komponen? Ketika ditanya mau diapain Lebak, Usep Pahlaudin mau ngapain terhadap Kabupaten Lebak? Yang kita tahu antara Lebak, Pandeglang misalnya ya hampir 11-12 lah kondisi masyarakatnya. Dari mulai tingkat kemiskinannya, baik itu kemiskinan yang biasa maupun ada istilah sekarang kemiskinan ekstrim, kemudian pelayanan kesehatan yang masih buruk, infrastruktur jalan juga yang banyak masih berantakan, pelayanan pendidikan juga masih belum maksimal. Mau diapain Lebak bagi seorang Usep? Ini sesuatu yang sangat menarik tentu ya. Berbicara Lebak, ini hikmah dari saya mungkin di Ketua Abdes ya. Artinya potret Lebak setidaknya sekemampuan saya melihat Lebak dengan berbagai dinamika dan komplikasi permasalahan yang ada. Tentu ini menjadi modal bagi saya, bahwa saya begini berpikirnya. Saya maju ini membawa ide dan gagasan untuk bagaimana Lebak ini bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang sangat sederhana bagi saya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai pembangunan itu semua di desa. Ya. Karena mau berbicara soal data kemiskinan, politik, budaya, dan sebagainya, itu semua di desa. Karena Lebak ini berbasis desa, tentu dengan jumlah yang sangat luar biasa, 340 desa, 28 kecamatan, dengan berbagai persoalan yang relatif sama masalahnya. Tidak jauh dari soal kemiskinan, tidak jauh dari soal infrastruktur, budaya dan yang lainnya. Nah, berangkat dari itu semua, ini menjadi modal besar bagi kita yang mengetahui persoalan-persoalan yang mendasar di desa. Jadi jangan mimpi gitu kan, kalau kita mau Lebak ini maju gitu. Jangan pernah bermimpi Lebak ini maju kalau memang sampai saat ini Lebak desanya belum menjadi pusat pembangunan dari segala aspek. Jadi semua harus kita integrasikan di desa, baru di situ kita bisa melihat keberpihakan negara untuk desa, keberpihakan negara untuk masyarakat desa itu harus betul-betul nyata. Didorong dengan bukan hanya kebijakan politik, tetapi kebijakan politik ini harus diiringi dengan kebijakan anggaran yang bersifatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kan begitu. Oke, menariknya Lebak adalah desa.
Ya kan? Terdiri dari banyak desa, ada 300 lebih desa. Kemudian idenya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai potensi yang ada di Iya, desa-desa itu. Tentu sekarang di zaman yang canggih kita bisa memanfaatkan perkembangan iptek begitu kan. Bagaimana kita punya data yang akurat, yang objektif. Jadi kebijakan itu tidak berdasarkan keinginan dari pemimpin, oh iya, tapi berdasarkan kebutuhan betul. dari masyarakat kan. Iya, Nah, tapi ada hal lain yang harus kita pikirkan bersama menurut saya terkait dengan karakteristik masyarakat kita di Lebak. Selama ini orang punya asumsi bahwa mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah itu butuh money, uang, kos politik. kos politik. Bahkan di luar itu orang justru memikirkan soal money politik, bukan kos politik lagi. Bagaimana Kang Usep menyikapi adanya fenomena itu di samping tadi karakteristik masyarakatnya ayam meureun cenah. Nah, iya. Ayam meureun Sudah tidak bisa dipungkiri itu. Nah, itu. Bagaimana Anda menyikapi karakteristik masyarakat seperti itu dan kita sebut budaya meskipun itu bukan sebuah kebudayaan gitu ya. Iya. Budaya buruk. Betul. Kebiasaan buruk yang terjadi dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada berikutnya, bahwa itu sering diwarnai dengan money politik dan sebagainya. Sikap Kang Usep seperti apa atau pandangan Kang Usep seperti apa? Kalau saya sih lebih melihat secara sederhana soal kos politik itu bukan hanya dititik beratkan pada proses material atau materi ya, dana finansial dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihat bahwa kos politik ini, kalau bagi saya karena saya berangkat dari pesantren itu, kos politik yang kita sederhanakan adalah komunikasi dan silaturahim. Dan silaturahim itu bagi saya menjadi salah satu slogan bagi saya itu berproses ikhlas, maju tanpa ragu, berbuat untuk manfaat. Berproses ikhlas ini ya kita melakukan silaturahmi aja, silaturahim. Ya kalaupun pasti di setiap pertemuan atau di setiap perjalanan politik pastilah yang namanya bilang ayam meureun kan gitu ya. Ayeuna mah duitna ulah dipilih. Nah ini kan apa namanya budaya-budaya yang jelek yang sudah menggurita, yang tidak menyadarkan diri pada akhirnya masyarakat sendiri yang rugi. Tetapi coba saya ingin mengajak kepada semua komponen masyarakat bahwa kos politik itu memang harus ada dan sangat diperlukan agar kita sampai pada titik-titik tertentu untuk menyampaikan secara utuh tujuan gagasan kita yang sesungguhnya untuk Lebak ini. Udah disiapkan angkanya berapa? Kalau angka kita belum ya, belum karena saya juga kan harus kalau angka pasti ada sekalipun belum kita siapkan berapa jumlahnya. Yang jelas teman-teman kita juga melakukan penggalangan dana untuk kos politik itu, bukan untuk money politiknya, tetapi untuk kos politik sebagai kebutuhan dasar kita dalam melaksanakan perjuangan ini. Oleh karena itu ada gagasan juga dari teman-teman kolega untuk membuka donasi untuk langkah-langkah politik dan perjuangan di Kabupaten Lebak begitu. Oke, artinya tidak dari pribadi. Oh iya. Kalau dari pribadi dari mana? Kita nggak punya apa-apa. Tapi yang saya salut adalah keberanian sosok Usep Pahlaudin berani untuk manggung, untuk tampil. Tadi tidak mengandalkan materi atau kos politik itu menjadi penting, tetapi bukan satu-satunya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan silaturahmi, untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Karena bagaimana ikhtiar ini adalah bentuk setidak-tidaknya bagian dari ikhtiar kita melakukan pendidikan politik. Betul. Bagi masyarakat bahwa yang namanya politik pemilihan berbentuk pilkada atau pileg itu
tidak menjadikan uang menjadi nomor satu. Apalagi tadi kalau kita pertaruhkan nasib kita 5 tahun ke depan hanya dengan menerima uang sekian rupiah satu kali, itu kan betapa murahnya harga suara rakyat itu. Dan saya berharap Kang Usep ketika ada amunisi pun tidak melakukan money politik. Oh iya, kita pastikan tidak. Dijamin? Iya. Kalau dijamin, kita akan mensupport siapa saja mereka yang berniat untuk manggung dalam kontestasi pilkada, siapapun, agar berkompetisi secara sehat, kemudian juga tadi menghindari praktek-praktek money politik, praktek-praktek yang mencederai proses demokrasi di negeri kita, di daerah kita, di kampung halaman kita. Sudahilah. Bagaimana trik Kang Usep ketika misalnya yang kita lawan dari dinasti politik yang selama ini berkali-kali pilkada menguasai, yang orang berpikiran wah itu amunisinya besar sekali tuh. Apa kiat Anda untuk menghadapi itu misalnya? Untuk menghadapi itu saya kira ini kekuatan masyarakat grassroots, karena amunisi besar itu juga bukan jaminan tidak menjamin untuk memenangkan sebuah pilkada. Kalau saya melihat, saya kemarin sambil intermezzo aja dengan teman-teman, anggap saja kita peperangan seperti halnya perang Badar, kan begitu, melawan kekuatan besar dengan kekuatan yang minimal yang bahkan sangat tidak diperhitungkan oleh orang, tetapi ketika memang kita punya langkah strategi yang tepat, saya kira ini bisa diterima oleh masyarakat. Seperti halnya begini, kita untuk apa sih kita bertamu? Untuk apa sih kita bertamu? Atau untuk apa sih kita melakukan hajat, membuka hajat, atau mengikuti hajat? Kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya strategi dan yang lainnya, saya kira ini akan bias. Tetapi kalau tujuan kita ikhlas, tujuan kita juga yang terpenting luruskan dulu niat kita. Tujuan kita murni untuk proses pengabdian. Dan proses ini bukan untuk mengambil kekuasaan, tetapi untuk mengambil alih kepemimpinan. Kan begitu. Kepemimpinan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat butuh perlindungan, kenyamanan dari seorang pemimpinnya. Bukan lagi pada proses kekuasaan. Kalau mengambil alih kepemimpinan kepala daerah atau bupati, gubernur dan sebagainya, saya kira ini adalah kepemimpinan yang harus ditekankan. Karena pemimpin itu harus mengetahui masyarakat sakitnya, persoalannya dan sebagainya. Baik itu soal kesehatan, pendidikan agama, pendidikan umum dan yang lainnya, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ada satu yang sampai saat ini saya mengganjal. Dan saya ingin berterima kasih banyak. Salah satunya adalah saya ingin coba berbuat lebih bagi guru-guru ngaji Sesompang. Guru-guru ngaji Sesompang ini sangat berjasa, kan? Mereka bisa melahirkan para ustadz, para kiai, bahkan mungkin levelnya sampai ke abuya dan sebagainya. Itu berangkat dari ejaan-ejaan yang diberikan oleh guru-guru kita di Sesompang yang tanpa pamrih. Dan ini luput, negara tidak hadir untuk mereka. Padahal jasa mereka luar biasa. Luar biasa. Sampai di kampung-kampung itu dulu, sampai sekarang, kalau saja tidak ada guru ngaji Sesompang, mungkin penduduk di desa itu, di kampung itu, tidak bisa baca Quran. Sementara kalau saya melihat, minimal kita bisa baca Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengembalikan pengabdian kita, rasa terima kasih kita kepada Allah, untuk memuliakan orang tua kita. Sangat miris ketika memang orang tua kita misalkan meninggal, anaknya
muncik di lembur teh mau leuheung-leuheung teh jelemana beung hareta anakna dibere rezeki ku pangeran anu leuwih pas anak bapana maot indungna maot teu bisa ngaji-ngaji asan pun kabina-bina eta mending kana dipaehan kurang ti orok keneh. Oh, kira-kira gitu ya Nah, kasarnya. kan begitu. Ini salah satu yang kita akan angkat ke permukaan. Kan Oke, begitu. mulia sekali tujuan seorang Usep Pahlaudin. Ada komponen masyarakat kita yang sering kali luput dari perhatian pemerintah, Ya, yakni para guru-guru ngaji di kampung-kampung. Dan itu menjadi salah satu program ketika masyarakat menghendaki Usep Pahlaudin memimpin Kabupaten Lebak. Iya. Pemirsa, tidak terasa waktu juga sangat terbatas. Saya lagi-lagi mengapresiasi tujuan mulia dari seorang Kang Usep Pahlaudin yang menyatakan diri siap untuk manggung berkontestasi politik pilkada Kabupaten Lebak, terlepas nanti dia akan manggung sebagai nomor 1 atau nomor 2 di Lebak. Ya, tergantung takdir lah. Tergantung takdir, karena toh ada dinamika politik di lapangan, baik itu dengan partai politik, komunikasi-komunikasi yang dibangun dengan komponen-komponen pengusung, pendukung begitu, atau mungkin tim relawan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan aja sosok Usep Pahlaudin tidak hanya satu yang muncul di berbagai daerah, tapi ada banyak, sehingga ada figur-figur alternatif yang itu bisa disodorkan kepada masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpinnya. Terakhir saya minta statement dari Kang Usep, apa pesan untuk masyarakat Lebak? Oh ya, siap. Terima kasih Kang Uday atas segala waktunya. Tentu di sini saya menyampaikan bahwa pertama saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Lebak untuk tetap pertama menjaga persaudaraan, konsivitas di masing-masing wilayah dalam menghadapi dan mensukseskan pilkada Kabupaten Lebak ataupun bahkan pilgub di Provinsi Banten, karena konsivitas ini menjadi salah satu yang sangat fundamental ya untuk membuktikan bahwa pilkada kita berkualitas. Nah, lalu kemudian kepada para senior saya, para guru-guru saya, para kiai, para santri, aktivis, kaum relawan kemanusiaan, ustadz-ustadz semua elemen masyarakat atau aktivis kemanusiaan, pendamping sosial dan sebagainya. Saya mengajak kepada semuanya agar kita bersama-sama mensukseskan pilkada, terlebih kita sama-sama berada dalam satu barisan, satu gerbong untuk coba membawa Lebak yang lebih maju. Oleh karena itu, dengan prinsip berproses ikhlas, maju tanpa ragu, berbuat untuk manfaat, ini menjadi bagian daripada, kalau di kampus itu ada Tridharma Perguruan Tinggi, apa adanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya pribadi punya slogan itu, berproses ikhlas, maju tanpa ragu, dan berbuat untuk manfaat. Saya kira ketika memang 3 ini yang menjadi benteng saya terus konsisten dilakukan, maka apapun bisa kita capai secara bersama-sama. Tentu kehadiran saya nggak mesti juga ditanggapi berlebihan, karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan membawa apa-apa selain memang membawa sebuah cita-cita yang luar biasa untuk masyarakat Lebak yang berasal dari pelosok desa. Saya menjadi desa paling ujung di Cimarga dari 17 desa, dan di tengah-tengah desa saya itu, di tengah-tengah perkebunan, bukan perkebunan, perhutani. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama sukseskan, kita sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira, santai, nggak mesti kita mengujar kebencian dan sebagainya lah. Santai saja, siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin kita di Lebak, itulah yang terbaik. Yang jelas jangan pernah mengkhianati rakyat, karena ini menjadi amanah yang sangat luar biasa dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing statement yang luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Mudah-mudahan 3 hal tadi yang kalau dalam perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi, ada 3 prinsip yang dipegang oleh salah satu tokoh di Lebak ini, yakni bagaimana kita berbuat
untuk memanusiakan manusia Iya. dan memuliakan kehidupan. Sekali lagi, pilkada, politik pemilihan tidak boleh berperang. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan diskusi sederhana ini singkat, memang masih banyak pertanyaan Kang Usep, tapi karena waktu terbatas lebih baik saya simpan pertanyaannya untuk kemudian nanti kita diskusi pada episode berikutnya. Segmen berikutnya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.